Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perjuangan rakyat Riau melawan Portugis yang akan dibacakan oleh Patrick. A. Riau menyerang Portugis. Letak geografis dan kecakapan mengelola sumber daya alam dan manusia, Melaka bangkit sebagai suatu negara kuat maupun makmur pada abad ke-15 setelah Sriwijaya dan Majapahit. Kekuasaan kerajaan yang kini masuk dalam administratif pemerintahan Malaysia itu juga meliputi apa yang disebut Provinsi Riau sekarang, terutama kerajaan Indragiri dan Gresik. Menurut DGE Hal, kebesaran Malaka tersebut merebak ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Eropa. Portugis di bawah perintah Alexander VI cepat mengambil langkah menuju Malaka tanpa hambatan berarti karena memang memiliki kekuatan laut besar saat itu, tahun 1509. Portugis pada gilirannya menyerang Malaka 1511 bukan sebagai suatu kebetulan sebagai balas dendam, tetapi memang sudah direncanakan sejak awal untuk menguasai kawasan Asia Tenggara yang mereka kenal sebagai kawasan yang kaya dengan rempah-rempah. Tak pelak lagi, Nusantara memasuki suatu babak lain, yakni kolonialisasi bangsa asing. Sampai berabad-abad kemudian antara lain ditandai kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Malaka jatuh, Portugis tidak bisa lebih leluasa untuk mengendalikan kekuasaan ini, sebab Malaka dan daerah-daerah kuasaannya tidak tinggal diam. Sultan Mahmud menyingkirkan ke Bintan dan Kampar sambil terus menggelorakan perjuangan dan mempertahankan bangsa. Tetapi bahaya yang lebih menekan lagi pada mulanya terletak pada masalah kenegaraan di Malaka sendiri. Di sana Portugis dalam keadaan mempertahankan diri. Negeri tetangganya belum tertundukkan. Sultan di Indonesia bersikap memusuhi, dan Sultan Mahmud dari Malaka yang lolos ketika ibu kotanya jatuh, menjadikan Pulau Bintan di Selat Singapura sebagai markas besarnya dan menggunakan kekuasaan angkatan lautnya dalam usaha untuk memotong Malaka dari semua perdagangan dengan Nusantara atau IBIT. Boleh dikatakan penduduk di kawasan yang dinamakan Riau sekarang ini merupakan orang awal yang menyerang Portugis di Malaka, sebagaimana dikemukakan oleh Suwardi di MS Tempurung 1981-1982. Sultan Husain dari Kerajaan Gresik, Siak dan Narasingha II dari Indragiri bergabung dengan kekuatan nasional Melayu di bawah kendali Hamngadi. Sultan Muhammad Negeri Hamngadi Gesir berbukti batu dan Bengkalis tahun 1512 atau setahun setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis untuk mengatur serangan bersama-sama kepada penjajah. Dalam hitungan bulan, bukan saja Gasib, Bukit Batu, dan Senggoro, Bengkalis juga bergabung menjadi satu kekuatan dari pesisir Riau. Mereka langsung menyerang Malaka 1512 dengan titik temu di Muar, Johor, tapi serangan mereka dapat dipatahkan Portugis di bawah pimpinan Fernando Perez de Andrade. Malahan bangsa asing itu meluruh ke kawasan Riau yang dihadang Laskar Melayu dengan gagah berani. Hal ini membuat Portugis balik kanan, meninggalkan kawasan Riau dengan tangan hampa. Sebaliknya, pasukan dari berbagai tempat di Riau pesisir tersebut melanjutkan serangan pada tahun 1516 atau 4 tahun setelah serangan pertama tadi yang juga berakhir dengan kegagalan. Cuma butuh sekitar 4 tahun setelah penyerangan kedua tersebut, muncul lagi penyerangan Portugis di Malaka, yakni tahun 1520. Tak tanggung-tanggung, Narasingha II yang menjadi pucuk pimpinan tersebut mengawal pasukannya menyerang Portugis dari Malaka. Pusat kerajaan tersebut dikepung sehingga terjadinya perang kosong atau disebut juga perang
1 lawan 1 antara laskar. Korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Namun Narasinga kedua terpaksa menarik pasukannya ke Bintan karena saudara-saudara mereka mengalami kelaparan akibat tidak masuknya asupan makanan dari luar kota. Ia berancang-rancang akan membawa pasukannya kembali menyerang Portugis dari Bintan. Meskipun tidak langsung, setelah pengepungan tersebut, Narasinga II senantiasa mengirimkan pasukannya untuk memperkuat Laskar Melayu di Bintan. Malahan pada tahun 1527, ia sendiri yang memimpin pasukan untuk mengulangi perangan Portugis di Malaka. Tetapi di tengah jalan ia membatalkan tujuan tersebut karena mendengar Bintan telah jatuh ke tangan Portugis. Sejalan dengan itu, Sultan Mahmud memindahkan pusat pengiriman sekaligus perlawanan ke daerah yang kini bernama Kampak. Setelah di atas angin, Portugis ingin mengagalkan dominasi mereka di Selat Malaka sebagai selat yang menghubungkan antar banyak kawasan strategis. Mereka membunuh hanguskan pusat-pusat perlawanan seperti Gasib, Bukit Batu, dan Mekalis pada tahun 1537. Namun usaha tersebut tidak berhasil sepenuhnya karena pada saat itu Portugis menyerang Aceh pada tahun 1547. Siak, Bukit Batu, dan Mekalis kembali bangkit dan bergabung dalam pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sama saudara mereka atas tanah Marwaran tumpah darah. Hanya itu yang dapat kami sampaikan.